Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ibrahim. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Jadi pada kali ini saya akan membuat tugas ke-6, yaitu bagaimana sih cara membuat program pewarisan di Java NetBeans. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah punya project baru. Nah, kemudian kita akan membuat kelasnya atau kelas parents. Kita beri nama bangun ruang. Oke, kemudian kita sudah punya kelas bangun ruang. Jadi bicara tentang bangun ruang itu ya, bangun ruang itu kan memiliki ciri-ciri gitu kan ya. Dia bangun ruang memiliki sisi misalnya 2, kemudian sudut, misalnya 1. Nah, kemudian juga bangun ruang itu dia dia juga memiliki metode gitu kan, atau ciri khas yang dimilikinya. Misalnya public void, bangun ruang itu dia memiliki jumlah, sisi miring, string nama bangun ruang, kemudian kita sort, bangun ruang tambah nama bangun ruang ditambah memiliki jumlah sisi miring. Kemudian metode selanjutnya public void, bangun ruang itu dia juga memiliki jumlah sisi tegak ya, sisi tegak, string nama bangun ruang, kita see out, sama juga bangun ruang tambah nama bangun ruang ditambah memiliki jumlah. Nah, bedanya di sini sisi tegak, kalau yang di atas kan sisi miring. Kemudian metode yang ketiga, misalnya dia memiliki jumlah rusuk, misalnya string nama bangun ruang, see out, sama juga tambah nama bangun ruang ditambah memiliki jumlah rusuk. Kemudian metode yang terakhir public void jumlah sudut, misalnya string nama bangun ruang, kita see out, bangun ruang ditambah nama bangun ruang ditambah memiliki jumlah sudut. Oke, jadi ini kelas parentsnya atau kelas orang tuanya sudah jadi. Jadi bangun ruang dia memiliki jumlah sisi miring, jumlah sisi tegak, rusuk, dan sudut. Nah, kan tapi kelas bangun ruang ini dia belum menjadi seorang parents atau orang tua gitu. Karena kenapa? Karena dia belum memiliki anak. Makanya supaya kelas bangun ruang ini menjadi orang tua, maka dia perlu yang namanya anak gitu. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat anak-anak dari kelas bangun ruang ini. Jadi kita buat kelas baru,
Misalnya bangun ruang itu ada yang namanya balok. Nah, ini jadi kita sudah punya anak gitu kan, kelas anak itu kelas balok. Nah kan, tapi kelas balok ini dia belum memiliki hubungan dengan bangun ruang gitu, jadi dia belum menjadi anak dari bangun ruang ini. Kenapa? Karena belum ada sesuatu yang menghubungkan antara keduanya. Nah, maka untuk menghubungkan si orang tua dan anak ini, kita harus punya sesuatu. Jadi ada yang namanya keyword extends gitu. Apa itu? Jadi harus punya extends dulu itu untuk menghubungkan supaya kelas balok ini dapat terhubung dengan kelas bangun ruang. Nah, misalnya kita punya public void gunakan balok string nama bangun ruang. Nah, kemudian kita panggil metode, misalnya metode jumlah sisi miring. Nah, gitu. Jadi kita hanya menuliskan metodenya saja, nanti akan terbaca di kelas balok Java. Gitu. Jumlah sisi miring ini dari mana gitu. Jadi metode jumlah sisi miring ini dia berasal dari kelas orang tuanya, dari sini gitu, dari kelas bangun ruang. Jadi kita tidak perlu lagi menulis banyak metode di kelas balok. Karena apa? Karena bangun ruang ini dia sudah mewariskan metode yang ada di dalamnya kepada kelas balok ini gitu, kepada anak-anaknya gitu. Jadi lebih simpel gitu. Nah, kemudian kita buat kelas anak lainnya. Misalnya bangun ruang itu ada yang namanya kubus. Jadi sama saja untuk menghubungkan dia dengan kelas bangun ruang, kita perlu yang namanya extends nama kelasnya, kemudian public void gunakan kubus string nama bangun ruang. Nah, kemudian kita panggil saja, kita ketikkan saja metodenya, misalnya jumlah sisi tegak atau juga bisa jumlah rusuk misalnya. Nah, kemudian yang terakhir kita buat kelas anaknya yang terakhir. Misalnya kelas anaknya itu kerucut. Sama saja untuk menghubungkannya kita perlu keyword extends nama kelas parentsnya, kemudian kita punya metode void gunakan kerucut string nama kita panggil metodenya, misalnya metode jumlah apa ya di sini, jumlah sudut misalnya, jumlah sudut. Ada yang salah. Oh iya,
Jadi Java ini dia apa namanya, dia sensitif dengan huruf besar dan kecil, itu makanya perlu teliti jumlah apa ini huruf misalnya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa ketikkan sound. Misalnya saya, nama bangun ruang, memiliki sudut sebanyak sudut. Nah, itu jadi kita bisa siautkan saya nama bangun ruangnya memiliki sudut sebanyak, jadi dia akan mengeluarkan jumlah sudut dari kerucut. Nah, sudut ini dia dari mana? Jadi sudut ini dia dari kelas orang tuanya, dari sini gitu. Nah, kemudian jadi ya kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, program pewarisan. Kemudian bagaimana cara kita menjalankannya, kita kembali ke project awal. Kita buat nama kelas anaknya new balok, kita panggil kelas-kelasnya. Kita panggil dulu semuanya, terakhir kerucut. Kemudian cara menjalankannya kita tinggal ketikkan saja ke balok, misalnya gunakan balok misalnya balok biru misalnya. Terus kubus, gunakan kubus, misalnya kubus putih, itu namanya saja bisa ngasal. Kerucut, kerucut ungu sampai. Nah, jadi inilah programnya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi coba kita jalankan. Oke, masih sementara berjalan. Jadi ini program pewarisan. Kelas parentsnya akan mewariskan sifat-sifatnya ke kelas anak-anaknya. Jadi ini agak lama. Oke. Oke. Jadi ini dia sudah jadi, begini kurang lebihnya prosesnya. Hasilnya jadi ya kurang lebih seperti inilah program pewarisan di Java NetBeans. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.